Ini hatiku, tubuh jiwa rohku, mau ku persembahkan untukmu. Ku serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Oh, ku rindu Kau menerima pujian syukurku, persembahanku yang kudus, yang berkenan, yang terbaik dari hatiku saat ku melihat kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidupku. Ku hanya ingin bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan segalanya untuk Kau Sang Penebus. Yesus, haleluya. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra pada malam hari ini. Kita akan masuk bersama-sama dalam kebaktian pada mari kita konsentrasikan, kita khususkan waktu beberapa menit mendatang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita tinggalkan sejenak segala kegiatan apa saja dan kita arahkan hati kita, pikiran kita, konsentrasikan penuh untuk kita beribadah dan menyembah Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita akan buka ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas sosial kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta pada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat di dalam tangan Engkau. Kami rindu mendapat lawatan Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, walaupun di cloud ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melawat kami. Roh-Mu turun atas kami. Sentuh hati kami. Puaskan dahaga jiwa kami. Dan bila Engkau dikenyangkan kami dengan santapan rohani dari Engkau ya Tuhan. Kami mohon sucikan, kuduskan semua pelayan-pelayan-Mu, semua sarana yang ada, sehingga semua berfungsi maksimal, tidak ada gangguan. Dan segala kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mengganggu, kami usir, kami patahkan Kau dalam nama Yesus, dan kami perintahkan tidak boleh mengganggu dalam ibadah ini. Dan biarlah kuasa Tuhan sendiri yang hadir, melawat kami, tanda-tanda mujizat Allah dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan. Dan kami umat-Mu bersyukur di hadapan Engkau. Saya mohon lawatan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang menghadap hadirat Engkau. Amin. Amin. Desain awal Tuhan menciptakan kita, menebus kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu Amin. dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Sungguh luar biasa. Tuhan kita besar, dahsyat, karyanya atas kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi ya. Tuhan Raja Maha Besar, Yes. Mari datang menyembah Dia. mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. ya. Luar biasa. Dia Raja Maha Besar, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan Tuhan di atas segala Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Penguasa yang berdaulat untuk saudara dan saya. Layak kalau kita umat tebusannya berkata, sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diri kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Izinkan Dia berkarya dalam hidup kita. Di hadapan Tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu. Ingat segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan
sembah dan hanya pujian. dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan Untuk semua untuk yang telah kau semua berikan, yang nyawamu kau kemuliaan berikan, hanya dengan sembah dan pujian, agungkan namamu. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesus, kau layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dia layak kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Dosaku sudah tidak diperhitungkan lagi. Sebesar apapun, dia buang jauh-jauh. Tidak diingat lagi, dibuang di tubir laut. Itu dalamnya kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Kita katakan sejauh timur dari barat Tuhan, kasih-Mu bagi kami. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. jauh Ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
hayati betapa besar kasih Tuhan. Amin. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yesus, betapa besar kami menikmati kasih karunia-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau Katakan beri, pengampunan. pengampunan yang kau Sekali lagi katakan beri, amin. pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunan yang kau beri, pulihkanku Tuhan. Haleluya Yesus. Kuralama sangkala lama takanama sangkala lama Terpuji namamu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami meninggikan dan kami membesarkan namamu. Kau Terpuji nyatakan anugerah-Mu namamu. yang besar. Kau Syukur. limpahkan atas kami. Oh, Terima haleluya. Terpuji akan namamu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terpuji namamu, terpuji namamu. Tuhan melimpahimu dengan kekuatan Terpuji kuasa-Nya, akan namamu. kuasa yang memulihkan, Kami kuasa yang memuji-Mu, memperbarui, kami menyembah-Mu. kuasa yang tak terbatas, yang memampukan kita menjadi serupa dengan gambar-Mu. Ya Tuhan membimbing, Tuhan menuntun Terpuji kita akan dari namamu. satu kemuliaan Terpuji kepada akan kemuliaan-Nya yang namamu. besar. Buka hatimu, Yesus. buka hati kita, sembah Dia. Kurang lama sangkala lama takini misi lama yang oh, kurang lama sangkala lama takini misi, kurang lama takana sangkala lama yang Haleluya. haleluya. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami. Terima kasih Yesus. Siap Engkau berikan Amin. kebenaran firman-Mu. Yes, Tuhan, ya Tuhan. Kenyangkanlah dahaga Amin. jiwa kami dengan Amin, kebenaran Tuhan. firman-Mu Amin. Tuhan. Kuralama Dan biarlah takini pengertian-pengertian misi. ilahi Amin. Tuhan turunkan. Amin. Supaya kami bukan saja menangkap mengertinya, tapi Haleluya. tuntun kami itu dapat mengingatnya, Amin. merenungkannya siang dan Amin. malam, Haleluya. mewujud Amin. nyatakannya Amin, Tuhan. dalam Amin. hidup kami sehari-hari. Yes. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus Dalam kami nama siap Yesus, menyambut dalam nama kebenaran firman Yesus. Allah. Amin. Kiranya roh Tuhan menyertai dengan kuat Amin. kuasa Tuhan, Kuralama menghidupkan kebenaran firman Allah ini. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. 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 Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tema kita serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, serupa dengan Tuhan Yesus. Desain awal Tuhan. Desain awal Tuhan pada waktu menciptakan manusia. Desain awal Tuhan pada waktu menciptakan manusia supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan saja kita akan membaca bersama-sama ayat dasar kita dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 28. Kitab Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 28 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakan langit dan khususnya merapikan bumi yang kita tinggali ini. Dirapikan dengan adanya terang. Daratan dengan air dipisah sehingga muncul daratan, tanah yang kering disebut daratan, dan air yang disebut dengan lautan. Kemudian tumbuh-tumbuhan muncul di sana, binatang dimunculkan, matahari, bulan, bintang diciptakan, dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia merupakan puncak ciptaan Tuhan yang dibuat secara khusus dengan tangan Tuhan sendiri. Dari debu tanah dia bentuk menjadi patung. Kemudian dihembusi nafas Allah. Dan manusia menjadi puncak ciptaan ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Mirip makhluk di seluruh ciptaan Allah. Yang paling dekat, yang paling mirip, yang paling serupa dengan Tuhan sendiri adalah manusia. Mengapa manusia diciptakan begitu spesial? Begitu mirip dengan Tuhan sendiri yang disebut dengan menurut gambar dan rupa Allah. Yang mirip dengan Tuhan sendiri supaya manusia itu berkuasa. Supaya manusia memiliki wibawa, punya kuasa untuk bisa mengatur khususnya bumi ini. Itulah tujuan Tuhan. Setelah Tuhan menciptakan semuanya, itu semuanya akan didelegasikan kepada manusia. Supaya manusia itu mengatur bumi ini, memelihara bumi ini, supaya bumi ini langgeng, baik, berjalan dengan lancar, bumi ini terpelihara dengan baik, semuanya diserahkan kepada manusia. Nah, khususnya waktu itu kepada Adam yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 28, ternyata bukan cuma Tuhan berencana seperti itu. Dan ketika Adam sudah diciptakan, maka Allah memberkati. Artinya Adam diberikan potensi, diberikan kemampuan, diberikan segala sarana yang diperlukan, kekuatan, tenaga, kesempatan, potensi. Potensi untuk apa? Melaksanakan perintah Tuhan tadi. Melaksanakan bagaimana Adam supaya bisa menaklukkan, dalam arti bukan menginjak-injak, tetapi dalam arti memelihara. Supaya bumi ini berjalan dengan baik, tetap subur, tetap baik, keharmonisan ada di dalamnya, dan semuanya itu berjalan dengan baik, maka perlu pemeliharaan. Dan Adam diberikan kuasa untuk bisa menjaga, melindungi, memelihara bumi ini.
Tuhan memberikan potensi dan Tuhan memberikan perintah supaya Adam, khususnya Adam, bisa memelihara bumi ini. Dan Tuhan menempatkan Adam itu di Taman Eden. Kalau kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, di mana pada waktu itu Tuhan menciptakan satu taman yang indah, yang disebut dengan Taman Eden di bumi ini. Dia ciptakan semua binatang-binatang yang bagus ditaruh di Taman Eden. Segala tumbuh-tumbuhan yang baik menghasilkan buah yang baik ditaruhlah di Taman Eden. Maka Taman Eden menjadi kebun binatang pertama di dunia. Dan Taman Eden menjadi kebun raya di mana semua taman-tanaman yang bagus, yang indah ada di sana. Dan tugas Adam adalah memeliharanya. Supaya Taman Eden dapat terpelihara dengan baik. Nah, saudara, Tuhan mendelegasikan, Tuhan mempercayakan pemeliharaan itu ke dalam tangan Adam. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ada 3 tugas yang diberikan Tuhan kepada Adam khususnya. Dan saya yakin tugas ini juga sampai hari ini dikenakan kepada kita umat manusia ini. Ada 3 tugas yang Tuhan berikan. Di mana Adam harus mewujud nyatakan tugas yang secara jelas diperintahkan, tetapi juga secara implisit Tuhan telah sampaikan. 3 tugas yang Tuhan berikan kepada Adam. 1 adalah memelihara bumi ini, khususnya Taman Eden. Memelihara bumi ini, khususnya Taman Eden. Yang kedua, tugas Adam adalah menghadirkan Allah yang baik. Segala kebaikan Allah, segala kebajikan Allah, rahmat Allah itu dihadirkan melalui kehadiran Adam. Jadi bukan saja dia diciptakan serupa dengan Tuhan, tetapi supaya bumi ini dapat merasakan Allah yang baik, bumi ini dapat merasakan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, Adam menjadi makhluk atau contoh makhluk yang beribadah, taat, menyembah kepada Tuhan. Saya akan coba dalami sedikit bagian yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Yang pertama, tugas Adam adalah memelihara bumi ini. Memelihara bumi ini. Tuhan menaruh Adam di Taman Eden untuk memberikan nama kepada binatang-binatang. Kemudian memelihara setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Memelihara binatang-binatang yang ada di sana. Supaya semua berjalan dengan baik, dengan harmonis. Dan semua dapat dinikmati keindahan itu. Adalah memberikan wewenang kepada Adam untuk memelihara, mengatur Taman Eden waktu itu. Dan saya yakin saudara sampai hari ini tugas pemeliharaan itu tetap berlangsung. Di mana manusia ditaruh di bumi ini untuk apa? Untuk dapat mengatur supaya bumi ini terpelihara dengan baik. Ekosistem dapat terpelihara dengan baik, udara, tanah, air, dan sebagainya. Semua terpelihara dengan baik. Dan mari kita coba saat ini untuk mendalami tugas kita sebagai manusia ini. Jadi manusia bukan sekedar menaklukkan, bukan sekedar menguasai atau mengusahakan mengeksploitasi semua yang ada, tetapi menjaga, memelihara. Ada tugas budaya di mana kita adalah merawat, memelihara bumi ini. Biarlah hal itu dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Ada 5 aksi kecil yang menjaga bumi yang kita huni ini. Biarlah ini menjadi pertimbangan bagi kita saat ini. Mari aksi kecil ini dapat kita terapkan. Kita terapkan supaya lingkungan di mana kita hidup, mari kita buat seindah mungkin. Lingkungan di mana kita hidup, kita buat terpelihara dengan baik.
Kalau punya rumah bocor, jangan dibiarkan. Perbaiki. Kalau ada tanah sekitar rumah kita, gunakan buat taman di situ. Buatlah akuarium di rumah, supaya ada sesuatu kehidupan di dalam rumah. Buatlah rumah kita nyaman, enak, seperti Taman Eden. Suasana menjadi sesuatu yang indah ada di sana. Ada 5 hal kecil bagaimana kita bisa menjaga bumi ini. Dikatakan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Biarlah ini menjadi kebiasaan kita. Dan Indonesia termasuk kita ini di Indonesia termasuk jorok dalam arti membuang sampah sembarangan. Mari kita sekarang mendisiplin diri kita untuk kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua dikatakan kurangilah penggunaan plastik karena plastik itu sulit diurai. Umurnya panjang sekali, tidak mudah rusak dan sulit diurai. Dan itu akan sangat mengganggu ekosistem bumi ini. Maka dikatakan kurangilah semaksimal mungkin penggunaan plastik. Marilah sampah-sampah itu kita pilah, kemudian kalau bisa didaur ulang. Bisa didaur ulang menjadi pupuk dan sebagainya. Daur ulang supaya bisa menjadi pupuk atau barang-barang lain yang bisa bermanfaat, berguna. Mari kita menghemat air. Air adalah sumber kehidupan. Dengan sangat penting, tetapi air di bumi ini sangat-sangat terbatas. Nah, karena itu mari kita menggunakan dengan bijak. Termasuk penghijauan. Ya, lingkungan di sekitar kita hijaukan. Kalau di RT kita membuat taman, mari kita mencoba untuk memeliharanya bersama-sama. Supaya taman itu bisa terjaga dengan baik. Disirami, dijaga, dipelihara, sehingga lingkungan kita asri, lingkungan kita hijau, sejuk, dan sebagainya. Nah, saudara, mari kita membuat lingkungan kita baik. Ada sebuah mall besar, tempat pegawai kantor-kantor ada di sana, di mana dalam mall itu mereka membuat penghijauan. Dan hasil tani dari mall itu mereka untuk santap siang bersama-sama. Yang mereka pelihara bersama-sama, rawat bersama-sama, dan mereka nikmati bersama-sama. Sayur-sayuran hidroponik ditanam di sana, tumbuh-tumbuhan ditanam di sana, sehingga mall itu nampak asri, hijau, sejuk, dan bagus sekali. Nah, saudara, di sekitar kita, rumah kita, alangkah baiknya kalau kita membuat penghijauan supaya merasa asri, nyaman, enak. Mari kita membuat taman di sekitar kita. Buatlah lingkungan kita menjadi indah, menjadi baik. Kalau saudara tempat kos, kamar saudara harus rapi. Ya, harus satu kamar saja, tidak bisa merapikan bagaimana Tuhan mempercayakan rumah yang besar. Satu kamar saja nggak bisa diatasi. Bagaimana Tuhan percayakan sesuatu yang besar. Mari kita mulai mengerjakannya untuk memelihara sekitar kita, lingkungan kita, dan membuat semuanya jadi indah, jadi baik seperti surga. Ya, mari kita bertindak sebelum semua terlambat dan kita membiasakan, yang mendisiplin diri kita untuk memelihara, menjaga sekitar kita sebelum semuanya terlambat. Yang kedua, saudara, Tuhan itu menetapkan manusia hadir di bumi ini supaya membawa segala kebaikan Allah. Dalam 1 Petrus pasal 3:17 katakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, saudara, jadi baiklah kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Mencerminkan Allah yang baik, Allah yang penuh kasih itu. Mari kita mengembangkan ide-ide kreatif supaya kita bisa menyatakan kehadiran Tuhan bahwa Allah kita baik, Allah yang penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Saya menemukan satu tulisan berkata begini, keberadaanmu bagaikan secangkir kopi yang aku butuhkan setiap pagi, yang dapat mendorongku untuk tetap bersemangat menjalani hari. Biarlah kita membawa kebaikan seperti kopi
Yang pagi-pagi bisa memberikan semangat, dorongan untuk kita bekerja. Membawa kebaikan. Dari pagi hari kita membawa kebaikan. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Walaupun bunga diperas, dihancurkan, tapi dia tetap memberikan keharuman. Mari saudara, kita mempunyai ide-ide kreatif untuk bisa menghadirkan Allah di sekitar kita, supaya mereka merasakan kebaikan itu. Dan merasakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di sekitar kita, dengan menghadirkan kebajikan-kebajikan yang kita berikan. Kita buka mata, langsung kita berpikir, kebaikan apa yang aku lakukan hari ini. Ya mungkin kita bisa beramal, kita bisa membantu sesama, kita bisa menyirami taman di sekitar kita, mungkin kita bisa memelihara taman yang ada, kita bisa memberikan senyum, menyapa, dan sebagainya. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa salurkan. Biarlah kita mulai berpikir untuk selalu menghadirkan tiap hari kebaikan demi kebaikan. Kehadiran kita membawa berkat, membawa rahmat, membawa kebaikan. Baik, yang ketiga, saudara, Alkitab menjelaskan bahwa manusia itu diberikan tugas untuk menyembah kepada Tuhan. Taat dan menyembah kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24, inilah pembaharuan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Tentang ibadah, tentang tata cara beribadah. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23-24, tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah harapan Tuhan di akhir zaman ini. Ada pembaharuan dalam ibadah. Ibadah bukan sekedar liturgi atau tata cara atau pola berdiri, pola duduk, pola ngomong apa yang diucapkan dan sebagainya. Bukan sesuatu yang diformat, paten dan sebagainya. Tetapi ternyata roh kita. Roh kita yang berjumpa dengan Tuhan. Hati kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita merasakan hadirat Allah turun. Dan semuanya itu hanya bisa dialami di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa dimampukan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan hadirat Allah itu turun kepada kita. Banyak usaha manusia untuk ketemu Tuhan, tapi nggak pernah ketemu Tuhan. Mereka malah ketemu setan. Ada yang sudah berpuasa, ada yang mutih, hanya makan yang putih-putih saja, tetapi tidak ketemu Tuhan, malah ketemu setan. Hanya dalam Tuhan Yesus. Kita hampiri Dia dengan sepenuh hati kita. Kita mengagungkan Dia, maka Dia hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita Mazmur 95 ayat 6 berbunyi, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Biarlah manusia itu ditugaskan untuk dicontoh teladan. Dari binatang-binatang, tumbuhan dan sebagainya, kita dimampukan untuk menyembah, sujud kepada Tuhan. Dan kita menjadi makhluk yang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi pola hidup kita. Ciri khas manusia adalah manusia beribadah, menyembah Tuhan. Menjadi contoh dan teladan dalam beribadah. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian, orang yang suka beribadah sudah pasti Kristen. Yang suka beribadah sudah pasti Kristen. Tapi orang yang mengaku Kristen belum tentu. Hanya mengaku Kristen belum tentu beribadah. Jadi saudara, desain awal Tuhan. Desain awal Tuhan. Di mana kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Bukan untuk bangga-banggaan. Kita diciptakan oleh Tuhan seperti mirip dengan Tuhan sendiri. Bukan untuk kesombongan dan kita angkuh semaunya sendiri. Tetapi ternyata ada tugas. Wibawa itu diberikan untuk apa? Memelihara. Menyatakan kasih Allah memelihara.
Yang kedua, menyatakan kebaikan. Kebaikan Allah dihadirkan tengah-tengah bumi ini. Kita buat segala-galanya menjadi baik, menjadi baik. Tuhan Yesus hadir tengah-tengah bumi ini, membuat segala-galanya baik. Sehingga ada ayat mengatakan semuanya dibuat baik. Kehadiran Dia membuat baik. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Semuanya dibuat baik oleh Tuhan Yesus. Yang sedih dikuatkan, dihiburkan. Itu memang tugas kita, menabur kebaikan demi kebaikan dalam bumi ini. Dan tiga tugas kita adalah contoh teladan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pagi-pagi subuh, Tuhan Yesus sudah sujud menyembah, mencari Bapanya. Sepanjang hari, walaupun sudah kerja, lelah dan sebagainya, tetapi dia tetap mendisiplin diri untuk menyembah, mengagungkan Tuhan. Makanya biarlah kita menjadi belajar seperti Tuhan Yesus, yang gambar Tuhan sendiri, di mana kita melakukan tiga tugas tadi, yaitu menghadirkan Tuhan di bumi dengan memelihara bumi ini, lingkungan kita, dan membawa kebaikan seperti Tuhan Yesus, dicontoh dan teladan seperti Tuhan Yesus. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang ku pinta. Kita siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan suci pada malam hari ini. Sampai ke surga. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut perjamuan suci pada malam hari ini. Silakan bisa menyiapkan roti dan anggur. Biarlah pujian ini bukan saja nyanyian, tetapi menjadi doa kita, supaya kita seperti Tuhan Yesus sendiri, yang memelihara lingkungan di mana kita berada, seperti Yesus yang membawa kebaikan, dan seperti Tuhan Yesus yang contoh teladan dalam beribadah. Sebelum masuk dalam perjamuan suci, saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mengoreksi diri. Mari kita mengoreksi diri kita, mungkin kita jauh dari Tuhan. Mungkin ada dosa, kesalahan, mohon ampun. Kalau hidup kita belum melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mohon ampun di hadapan Tuhan. Seperti Yesus, Tuhan, kami datang menghadap hadirat Engkau. Kalau kehidupan kami belum seperti Engkau, ya Tuhan, mohon ampun. Kalau hidup kami dalam dosa, mohon ampun. Kalau hidup kami belum memuliakan Engkau, mohon ampun, ya Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami dengan darah Engkau. Dan layakkan kami tetap menyambut tubuh dan darah-Mu. Supaya dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan inilah, kami dapat kekuatan baru, potensi, kemampuan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Supaya kami dapat memelihara lingkungan di mana kami hidup. Supaya kami dapat membawa kebaikan tengah-tengah dunia ini. Dan supaya kami dapat mampu mendisiplin, menyembah dan mengagungkan Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Hidupkan roh kami. Berikan hati baru, roh yang baru. Berikan kepada kami ide inspirasi untuk dapat melakukan kebaikan demi kebaikan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami saat ini. Dalam nama Yesus, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Dan layakkan kami menyambut perjamuan suci. Silakan bisa mengambil roti. Arahkan hatimu kepada Allah. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib.
Angkatlah roti. Bayangkanlah Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib demi kita. Angkatlah roti dan dengarlah kebenaran firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Untuk makan roti yang ada, inilah tubuh Tuhan. Kiranya melalui persekutuan dengan tubuh Tuhan ini, kita dapat kekuatan baru untuk menyatakan kehadiran Tuhan tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, silakan masing-masing bisa makan. Angkatlah anggur, dengarlah kebenaran firman Allah. Ingatlah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang telah meneteskan darahnya. Dan inilah darah perjanjian, bahwa semua dosa kita telah dihapuskan. Sekali lagi, angkatlah anggur dan dengarlah kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian pengampunan dosa. Minumlah sebagai kenangan akan daku. Mari kita minum bersama-sama darah Tuhan Yesus untuk pengampunan semua dosa kita. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Banjiri dengan kuasa-Mu Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan. Silakan bagi Bapak Ibu dan saudara yang rindu mendapat lawatan Tuhan, angkatlah tanganmu. Dia seperti air yang mengalir dengan kuasa Roh Kudus, seperti air yang mengalir. Izinkanlah kuasa Roh Tuhan mengalir, memenuhi hidup kita, memenuhi hati kita, menyegarkan dahaga jiwa kita,
memuaskan hati kita yang terdalam. Mintalah Roh Kudus mengalir, memenuhi dalam hati kita. Izinkanlah kasih Tuhan itu mengalir, supaya kita mampu mengasihi, mampu berbuat baik. Kiranya kasih Allah mengalir, memenuhi hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu dialiri kuasa Allah, angkatlah tanganmu. Oh Yesus, Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu di jamaah Tuhan, angkat tanganmu. Biarlah Allah memberikan kekuatan baru, penyegaran. Ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus. Oh Yesus, mari ya Yesus. Ya Yesus, Jamah, curahkan jamahan kasih, jamahan kasih-Mu. Bila Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada kita, bukalah hatimu. Ya Yesus, Izinkan Tuhan menjamah kita dengan kuasa Roh-Nya. Oh Yesus, ya Yesus. Oh Yesus, jamahlah Tuhan. ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, Ya Yesus, ya Yesus, hadirat tengah-tengah kami jamahlah ya dengan Tuhan. kuasa Roh Kudus. Hai Roh Kudus mengalir, 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 mengalir. Roh Oh Yesus, ya Yesus. Oh Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan hadir. ya Hadirlah ya Tuhan setiap rumah tangga, setiap pribadi yang terlibat dalam gereja Selot ini. Mari Tuhan Yesus mengalir, mengalir, mengalir. Roh Kudus mengalirlah. Kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir, mengalir Yesus. jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh, Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat ke hadapan Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau mengalir, tidak ada seorang pun yang Kau lepaskan. Dengan kuasa Setiap pribadi yang mengangkat tangan yang rindu dapat lawatan Tuhan, Tuhan jamah saat ini. Mengalir Roh Kudus, Engkau memenuhi kehidupan kami. Kasih-Mu memenuhi hati kami, pikiran kami, hidup kami. Dan biarlah hidup kami diubah bersemangat untuk mengubah lingkungan kami menjadi surga. Mengubah hati kami dengan penuh kasih dan melakukan kebaikan. Yesus, haleluya Yesus. Mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Tuhan tolong, Amin. tuntun Tuhan dan tolong. bimbing kami ya Tuhan Tuhan. bimbing, tolong Kira Tuhan, kasih-Mu menjamah tolong. kami, rahmat-Mu menjamah Jamah kami. dengan kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mohon lawatan Tuhan, Amin. mohon jamahan Tuhan. Amin. Setiap Jamah. tangan terangkat Tuhan Amin. lawat saat ini. Amin. Segarkan Amin. kami, puaskan dahaga jiwa kami ya Jamah Tuhan. anak kami Randy. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus kami yang berdoa. pendarahan. Kami Tolong. serahkan doa Dalam kami. nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita naikkan doa syafaat pada malam hari ini. Mungkin Tuhan ingatkan ada saudara kita, bangsa, negara, famili, atau hal lain, perusahaan di mana kita bekerja, yang butuh dukungan doa. Inilah saatnya untuk kita berseru, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, mohon lawatan jamaah Tuhan. Khususnya untuk anak kami Randy ya Tuhan, yang baru selesai dioperasi dan saat di pendarahan Tuhan, jamaah khusus. Soal pendarahannya berhenti, anakmu sehat sembuh, tidak ada side efek negatif apapun. Tuhan tolong, Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mohon pertolongan Engkau saat ini ya Tuhan. Mohon kesembuhan dari Engkau secara total ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Kami serahkan untuk Ibu Heti juga biar Tuhan jamah. Memulihkan kesehatan baik secara tubuh, jiwa, rohnya. Sehat kembali, pulih kembali. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri memulihkan kesehatan untuk Ibu Fani yang telah melahirkan. Ya pulih kembali, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Saya berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan sendiri yang membuka jalan sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan terbaik. Kami berdoa untuk Mary, kami berdoa untuk Valen, kami berdoa untuk Pepe, kami berdoa untuk Bapak Simamata. Kami berdoa untuk Valen, biar kasih karunia-Mu Tuhan membuka jalan sehingga mereka menemukan pekerjaan yang tepat, yang terbaik bagi mereka. Bukakan usaha baru, bukakanlah peluang dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu Jessica juga yang butuh pekerjaan, kiranya Allah sendiri membuka jalan. Kami berdoa untuk kami semua yang bergabung dalam gereja Cloud ini ya Tuhan. Kami mohon tumpangkan tangan Kau atas kami satu persatu. Kami berdoa melepaskan kami dari segala corona ini Tuhan. Berikan para pemimpin bangsa negara kami hikmat dapat menghadapi situasi zaman seperti ini dengan pencerahan dan tuntunan Tuhan. Sehingga semua masalah dapat diatasi dengan baik. Dan khususnya kami yang telah bergabung dalam gereja Cloud pada malam hari ini. Kiranya Allah memberikan lawatan khusus kepada kami. Penjagaan perlindungan Tuhan, jauhkan kami segala sakit penyakit. Mohon berkat khusus dari Engkau ya Tuhan. Khususkan anak-anak-Mu untuk bisa melihat kebaikan Allah, pemeliharaan Allah. Bila kasih karunia Allah dicurahkan secara spesial. Dan pengalaman rohani ketemu dengan Engkau ya Tuhan. Dalam tuntunan dan bimbingan Engkau semakin nyata. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tatakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
ibadah malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan sembako gratis bagi Bapak Ibu yang dimulai dihitung dari hari ini, yang 6 minggu berturut-turut dan tidak bolos satupun dapat kesempatan 1 kupon. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang membawa jiwa baru bergabung dalam gereja cloud kita ini akan mendapatkan juga 1 kupon. Dan bagi mereka yang mendapatkan hak untuk menukar kupon itu, tanggal 18 langsung akan hasilnya akan diumumkan tanggal 18 Oktober, tanggal 29 sampai 31 silakan bisa menukar kupon dengan sembako gratis di Cikutra 3E. Nah, kemudian hari Selasa ada pemahaman Alkitab, kemudian hari Sabtu remaja, pra-remaja dan pemuda silakan bisa bergabung dalam kebaktian persekutuan kaum muda dan remaja yang di mana kode Zoom-nya ada di Warta Jemaat. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah pagi jam 9 dan ibadah malam jam 6 dan sekolah minggu. Hari sekolah minggu jam 11 siang. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk menaikkan pujian, memberi kesaksian, bisa menghubungi sekretaris kita. Amin. Ya, saya mendorong Bapak Ibu bisa membawa jiwa-jiwa baru datang untuk bergabung dalam gereja cloud kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya ketemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Halo, Pak Penatua Heru. Yang Widya tadi sopo yuk? Ada tamu, Pak? Ah, Bibi. Halo sayang. Oh, Esther. Tak kira tamu. Wibi. Jawabnya. Halo Ibu Widya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sehat sampai selalu. ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Amin. Ya, selamat bergabung kembali. Ah, Ibu BWB, Tuhan berkati. Randy Ya. di rumah Ibu? Di rumah? Randy? Di rumah sakit atau di rumah? Rumah Ibu? Randy? Di kamar? Di rumah ini itu tuh Ria. Di mana Bu? Oh, di Ria? Saya mau ke sana. Ya udah. Halo Ibu Oke. Eli. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ngelamun. Siapa ini? Apa Agus? Ya, Tuhan Tuhan berkati, Pak. berkati. Saya ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tuhan berkati. Ini siapa ini? Ida. Ida, Toda. Halo Non. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya ketemu ketemuan berikutnya. Tuhan Mana berkati. anakmu yang ganteng? Oh ya sudah. Ya. Tuhan berkati ya, sehat selalu. Oh, Pak Bren. Pak Bren sama Sus Beatrix. Ya. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Piaraannya. Oke. Pak Suki, Tuhan berkati. Jadi pagi, Pak ya, ngisi Tadi pagi. Besok, Ya, Minggu depan. minggu depan ngisi ya Pak. Pagi ya. ya. Pagi. Siapa lagi Pak? Oh, Pak Gunawan. Pak Gun sendirian Ya. Pak. Ya Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sehat selalu ya Pak. Sehat Bu. Amin, Ya. amin. Tuhan berkati. Usahanya tetap diberkati. Pak Arif, Oke, Pak. Riva. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. 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 Ya, sukses Pak. Mm-mm. Amin.
Oh, kau yang pergi ya? Mana ya? Ibu Widya. Apa lagi? Udah. Anjing ngombran. Tuhan berkati, Bu. Apa? Tuhan berkati, Ibu sehat ya, harus sehat. Mendampingi anak-anak. Percaya sungguh besar setiamu. Baik, sudah selesai semua Pak Yusuf. Ya.